kalau untuk istighfar, standar itu kadang berbeda. Makanya sebelum tidur kadang Nabi 70, kadang 100. Itu tidak mutlak bilangannya mesti 70, mesti 100. Maksudnya apa? Istighfar yang kita bacakan lewat lisan akan menyesuaikan dengan keadaan diri kita. Semakin sedikit dosa, semakin cepat nyambung ke Allah. Semakin banyak dosa, kadang semakin cepat juga kalau taubatnya benar. Jadi begitu, astagfirullah, astagfirullah. Sambil diingat yang salah apa. Yang dosa apa. Begitu air mata sudah tumpah keluar, dicurhatkan selesai, di titik itulah ibu jangan tinggalkan, cepat doa. Nah ini kadang-kadang, mohon maaf sekali, suka ada yang lupa. Rumus itu doa paling cepat dijawab itu setelah beramal soleh. Habis baca Quran, doa. Habis sholat, doa. Habis sedekah tuh, doa. Jadi kalau ada kotak infak atau ibu keluar atau apa misalnya, tuh udah 3 kali saya nyebut kotak infak tuh. Misal ibu berinfak itu doa. Jangan cuma dimasukin selesai, tidak. Berdoa, minta, misalnya ya Allah mudahkan rezekiku, mudahkan rezeki anakku dan sebagainya. Masukkan. Ibu tahu Syekh Nawawi Al-Bantani? Pernah dengar ya? Nah, yang kaitan dengan infak tuh begini. Apa fadilah Syekh Nawawi sehingga ilmunya sangat luar biasa sampai jadi mufti Masjidil Haram, diundang ke Mesir untuk ceramah, dan guru bagi banyak ulama di Timur Tengah. Ternyata kebiasaan pertamanya sebelum masuk majelis ilmu, itu beliau keliling dulu untuk infak. Diniatkan tidak ingin melihat kekurangan gurunya. Diminta sama Allah, mintanya begini, infak, minta ya Allah, mohon setiap yang guru saya ajarkan, saya bisa pahami, bisa diamalkan, dan tutup semua aib guru saya supaya saya tidak pernah tahu. Itu berkahnya. Jadi kalau ngaji itu ada ta'zim yang baik dengan cara mendoakan, memuliakan, mengambil manfaat dari guru, itu pasti amalnya melekat, Bu. Ilmunya nggak lupa, melekat, dan amalnya mudah dilakukan. Sekali ibu menjelek-jelekan guru, disebut aja, hilang tuh semua berkahnya. Nggak bisa diamalkan. Saya pernah sekali di pesantren, karena saya belum tahu, cuman karena ada guru itu pernah jualan batagor. Saya pernah sebut sekilas saja, itu hilang, Bu. Sebut sekilas, bukan untuk merendahkan, cuma sebut sekilas. Ustaz Fulan jualan batagor ya, hilang. Tapi setelah kita istighfar balik, pelajari, dan tahu hikmah dari situ, sampai hari ini tidak ada pelajaran yang paling saya ingat kecuali dari guru tersebut. Yang lain ingat, tapi yang ini, saya tahu jam berapa, kitabnya apa, ngajarnya di mana, wajahnya sampai seperti apa saat mengajar. Beliau ngajar tajwid di hari Rabu, ya, dimasuk di jamnya jam 4:30 sore. Sampai sekarang saya kitabnya monyet punya otak, monyet punya nafsu, punya. Manusia punya otak, punya nafsu, punya pikiran. Monyet otak nafsu, manusia otak pikiran nafsu, betul. Nah kalau begitu manusia beda gak sama monyet? Betul? Benar? Saya tanya, monyet sholat gak? Monyet sholat gak? Gak sholat. Jadi kalau ada bapaknya sholat, emaknya sholat, anaknya enggak sholat, berarti emak ibu ngempanin anak. Jelas? Suaminya sholat, anaknya sholat, istrinya enggak, berarti suami tidur bareng emaknya monyet. Bapaknya enggak sholat, ibunya enggak sholat, anaknya enggak, itu namanya keluarga. Tapi di sini mah insya semuanya rajin. Saya mau tanya, ada seorang tuh, ada orang tua, ada orang tua, seorang ayah, beliau nabi, beliau kekasih Allah, beliau beriman kepada Allah, tapi punya anak tidak beriman. Siapa nama nabinya? Siapa nabinya? Nabi Nuh. Siapa anaknya? Kan'an. Bapaknya seorang nabi, bapaknya seorang rasul, bapaknya mengajak menyembah Allah, beriman kepada Allah,
tapi anaknya kafir namanya Kanaan. Bapaknya masuk musola Ar-Rahman, anaknya cuma lewat. Jelas? Bapaknya megang Al-Quran, emaknya pegang Al-Quran, anaknya rajin pegang setan gepeng. Lindung-lindung kepala, hujan anak siapa, mata melirik, terus lanjut. Aduh aduh, mata tidak di dalam kubur. Jadi kalau tidak sembahyang tidak di dalam kubur mendapat. Alhamdulillah sholat subuh Ar-Rahman jamaahnya penuh sampai keluar-luar. Alhamdulillah. Kenapa? Karena maulid nabinya jamaahnya pun penuh sampai keluar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua ya Nabi ya Rasul salawat Tola al-badru mislahus Udayan Nabi salam ya Habib salam salawatullah. Sallu ala Nabi. Silakan duduk kembali. Kita membaca salawat adalah dirontokkan dosa-dosa kita. Jadi kalau ibu punya dosa sama suami, maka banyak-banyak baca saya mau tanya dulu deh, banyak kemana dosa suami sama istri? Dosa suami. Banyak kemana dosa suami sama istri? Suami. Suami Pak. Pak, banyak kemana dosa istri apa suami? Istri. Tungkeripik Corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Betul. Tungkeripik kalau pergi ngaji cium tangan suami. Paham? Pernah lihat nggak ada seorang istri salaman bolak-balik sama suaminya? Nggak ada kali. Tapi pernah lihat nggak ada jamaah salaman bolak-balik sama kiai? Ada. Santri sama ulama, jamaah sama ustazahnya. Ada. Ketika ada jamaah santri salaman bolak-balik kepada kiainya, artinya apa? Kiai minta
santri minta redo, saling maaf, memaafkan. Jelas. Kalau ada istri cium tangan bolak-balik, idenya dicium, ide dicium. Artinya apa? Suami minta redo istri, istri minta redo, saling maaf, memaafkan. Nanti pulang oleh Nabi amalin pakai. Ketemu suami salaman bolak, kata suami tumben. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ini ceramah kebanyakan emak-emak, dalamnya bapak-bapak. Anak mudanya mana? Ada? Remajanya mana? Hah? Di pojokan? Angker atau di pojokan? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku, sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Paham? Apa itu? Mirasan? Minum-minuman? Di sini mah remajanya alhamdulillah gak ada yang minum, orang lagi maulid. Hadirin wa hadirat rahimakumullah.